Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Rafliansa dengan NIM 130.122.0154 dari kelas IF 4604. Sini saya akan mencoba untuk mengerjakan tugas Celo 3 kalkulus yang berisi 2 soal. Selamat menyaksikan. Oke, dari terdapat pada soal pertama yaitu carilah titik pada elips x kuadrat tambah 4y kuadrat sama dengan 16 yang memiliki kelengkuan terbesar dan terkecil. Jadi ini kita ubah ke dalam bentuk elips. Jadi x kuadrat ditambah, kita bagi 16 semua, 4y kuadrat per 16 sama dengan 16 per 16. Oke, jadinya x kuadrat per 16 ditambah 16 bagi 4 1 6 sisanya. Jadi y kuadrat per 4 sama dengan 16 bagi 16 1. Kemudian x kuadrat 16 itu kan 4 kuadrat tambah y kuadrat per 4 itu 2 kuadrat sama dengan 1. Nah, dari bentuk itu karena keduanya sama-sama kuadrat, kita bisa bentuk jadi x per 4 kuadrat ditambah y per 2 kuadrat sama dengan 1. Berdasarkan rumus sin kuadrat t plus cos kuadrat t sama dengan 1. Jadi kita bisa membuat permisalan di mana x per 4 itu sin t, kemudian y per 2 itu jadi cos t, dimana kita bisa dapat nilai x nya itu jadi pindah 4 nya pindah kanan 4 sin t, dan nilai y nya itu jadi 2 cos t. Setelah kita menemukan x dan y nya, kita turunkan parsial. Nah, di mana nilai x nya itu tadi 4 sin t. Kita ubah x nya itu ke turunan pertamanya, di mana turunan sin itu adalah cos. Jadinya 4 cos t. Dan turunan kedua x nya itu, jadi turunan cos itu min sin, jadi min 4 sin t. Itu juga dengan y, dimana y nya itu 2 cos t, turunan pertamanya itu dia min 2 sin t, turunan keduanya itu turunan sin cos min 2 cos t. Setelah kita menemukan turunannya, kemudian kita masukkan ke rumus KT, di mana rumusnya itu turunan pertama x dikali turunan kedua y dikurang turunan kedua x dikali turunan pertama y, kita mutlakkan per x turunan pertama x dikuadratkan ditambah turunan pertama y kita kuadratkan, kita pangkatkan 3 per 2. Nah, sudah setelah itu kita masukkan nilainya, dimana nilai x turunan pertama x itu 4 cos t, 4 cos t dikali turunan kedua y yaitu min 2 cos t dikurang turunan kedua x min 4 sin t dikali turunan pertama y min 2 sin t dimutlakkan per masukkan turunan pertama x itu 4 cos t dikuadratkan ditambah turunan pertama y min 2 sin di t kita kuadratkan dipangkat 3 per 2. Maaf kalau jika miring.
Kemudian kita kalikan 4 cos T dikali min 2 sin T, min 2 cos T, jadinya itu mutlak min 8 cos kali cos kuadrat, jadinya min 8 cos kuadrat T dikurang min 4 sin T dikali min 2 sin T, itu jadi min ketemu min plus, jadinya 8 sin kali sin kuadrat T dimutlakan per 4 cos T dikuadratkan, jadinya 16 cos kuadrat T ditambah min 2 sin T dikuadratkan, jadi 4 sin kuadrat T dipangkatkan 3/2. Nah, kemudian karena dia mutlak, kita bisa ubah jadinya hilang minnya, jadi 8 cos kuadrat T ditambah 8 sin kuadrat T per 16 cos T itu kita bisa keluarin jadi 12 cos kuadrat T dikali 4 cos kuadrat T ditambah 4 sin kuadrat T pangkatkan 3/2. Kemudian ininya keluar, kita langsungkan saja, nih 4-nya keluar, jadi sisanya cos kuadrat ditambah sin kuadrat T berdasarkan rumus itu nilainya 1. Jadi untuk yang atas itu untuk atas kita keluarkan 8-nya, yaitu 8 cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T per bawahnya tadi 4-nya kita keluarkan, kemudian cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T itu 1, jadi 4 kali 1 4, ini 12 cos kuadrat T ditambah 4 ya, tambah 4 dipangkatkan 3/2. Kemudian ini juga cos kuadrat T tambah sin kuadrat T, jadi 1, 8 kali 1 8 per 12 cos kuadrat T ditambah 4 pangkatkan 3/2. Oke. Baik, selanjutnya setelah kita menemukan nilai KT-nya tadi yang dimana yaitu 8 per 12 cos kuadrat T plus 4 pangkat 3/2. Nah, ini kita cari nilai maksimum minimumnya, dimana cos T kalau 0 itu nilai K nya 8, kita masukin cosnya 0, berarti 12 ke 0 tambah 4, jadi 8 per 4 pangkat 3/2 itu sama 8 per 4 itu 2 pangkat 2 3/2 coret jadi 2 pangkat 3, 8 per 8 sama 1. Kemudian jika kalau cos T nya 1, kan nilai K nya itu 8 per 1, berarti 12 kali 1 12 tambah 4 berarti 16 pangkat 3/2 sama dengan 8 per 16 itu kan 4 pangkat 2 ya,
4 pangkat 2 dipangkatkan 3 pangkat 2, coret-coret, jadinya 4 pangkat 3 8 per 64 nya 8 bagi 64 1 per 8. Kemudian kita cari nilai T nya, cari nilai T. Kalau misalnya cos T sama dengan 0, kan nilai T nya itu pi per 2, bisa pi per 2, bisa pi per 3 pi per 2, dan seterusnya. Ini yang 0 ya. Kalau misal cos T nya sama dengan 1 plus minus 1 lah, maka T nya itu bisa 0 atau pi. Nah, kemudian kita masukkan nilai T nya itu pi per 2 misalkan. Udah kita X 4 sin, X nya kan 4 sin T, jadinya kita ubah T nya itu pi per 2, jadi sama dengan sin pi per 2 1, berarti 4 kali 1 sama dengan 4. Kemudian Y nya 2 cos pi per 2, jadi 2 kali cos pi per 2 0 sama dengan 0. Di titiknya itu 4 sama 0. Kemudian kita coba lagi T nya itu yang 3 pi per 2. Kita masukkan nilai X nya itu tadi 4 sin 3 pi per 2 sama dengan 4 dikali sin 3 pi per 2 itu minus 1 sama dengan 4 kali minus 1 minus 4. Y nya itu 2 cos 3 pi per 2, 2 dikali 3 pi per 2 itu cos 3 pi per 2 itu 0, 2 kali 0 0. Kemudian berarti titiknya itu 4 min 4,0. Terus kita coba lagi di titiknya T sama dengan 0. X nya berarti dia 4 sin 0 sin 0, berarti 4 kali 0 sama dengan 0. Y nya berarti 2 cos 0, berarti 2 dikali cos 0 1 dengan 2, berarti titiknya itu 0,2. Dan yang terakhir kita coba untuk T nya itu pi, nilai X nya itu 4 sin pi, jadi 4 dikali sin pi 0, 4 kali 0 0. Y 2 cos pi, berarti 2 dikali cos pi itu min 1, jadi min 2, titiknya itu 0,2. Jadi bisa kita tarik kesimpulan, yaitu yang pertama elips mencapai kelengkungan maksimum saat di titik 4,0 dan min 4,0. Kemudian elips mencapai kelengkungan minimum saat di titik ini ya 0,2 dan 0,-2
Baik, kemudian untuk soal nomor 2 dapat soal misalkan suhu pada suatu lempengan yang berbentuk lingkaran, S-nya itu X, Y itu X kuadrat tambah Y kuadrat kurang dari sama dengan 1 dinyatakan oleh fungsi T X, Y sama dengan 2X kuadrat tambah Y kuadrat min Y. Tentukan tempat terpanas dan terdingin pada lempengan tersebut. Untuk menjawab soal nomor 2 ini, pertama kita akan menurunkan fungsi nilai si X dari fungsi T X, Y. Jadi fx X, Y sama dengan turunan dari X, berarti 4X. Kemudian turunan fx dari X fungsi T X, Y sama dengan turunan dari 4X jadi 4. Nah, kemudian kita cari juga turunan Y dari fungsi T X, Y. Jadi Fy X, Y sama dengan 2Y min 1. Fy nya itu berarti 2. Nah, untuk mencari nilai titik stasioner maka nilai fx y nya itu berarti dia 0. Kemudian untuk mencari titik stasionernya maka nilai fx dari X, Y harus sama dengan 0. Jadinya 4X sama dengan 0. Dapatlah nilai X nya itu sama dengan 0. Kemudian Y nya juga Fy X, Y sama dengan 0. Berarti 2Y min 1 sama dengan 0. 2Y sama dengan 1, Y sama dengan 1/2. Maka titik stasionernya itu 0,1/2. Karena dia berbentuk lingkaran, maka kita buat permisalan X nya itu cos T, Y nya itu sin T. Maka kita masukkan, kita ganti nilai si X nya ini jadi cos T dan Y nya jadi sin T. Jadi T sama dengan 2 cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T min sin T. Kemudian kita turunkan jadi turunan cos itu sin min sin. Nah, ini 2 kedua 4 min 4 cos kuadrat T dikali sin T ditambah 2 pindah ke depan 2 sin T dikali cos T turunan sin cos dikurang turunan sin cos turunan terus min cos T. Karena kita mencari titik maksimum dan minimum maka harus sama 0. Nah, dari bentuk seperti ini kita bisa mengeluarkan nilai cos T nya itu. Jadi cos T dikali min 4 sin T ditambah 2 sin T min 1 sama 0. Nah, untuk bisa ini jadi 0 maka nilai cos T nya itu harus 0. Maka cos T harus sama dengan 0. Dimana kalau cos T sama dengan 0 berarti nilai T nya itu bisa pi/2 atau 3pi/2. Nah, ketika kita coba T sama dengan pi/2 ya, kita masukkan nilai
T-nya itu pi per 2 dari si X nya ini. Jadi X sama dengan cos pi per 2 itu sama dengan 0. Si Y nya itu sin pi per 2 itu sama dengan 1. Nah, kita coba lagi. T-nya itu 3 pi per 2. Nah, kita ubah jadi cos 3 pi per 2 itu jadinya 0. Y sama dengan sin 3 pi per 2. Sin 3 pi per 2 itu min 1. Jadi untuk yang ini berarti titiknya 0,1. Yang ini titiknya 0, min 1. Min 1. Jadi dapat kita simpulkan minimum low global sama dengan 0 ketika di titik 0,1. Maksimum global sama dengan 2 ketika 0, min 1. Baik, sekian penjelasan dari saya untuk nomor 2.